silence. Nah, ini merupakan teori yang juga disebut sebagai teori spiral keheningan atau kebisuan. Nah, karena sebuah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekankan pandangan minoritas. Nah, kemudian poin yang kedua di sini adalah mengenai konsep analisis dari spiral of silence ini. Jadi, teman-teman, teori ini merupakan teori yang lebih kontroversial mengenai media dan juga opini publik. Karena teori ini memiliki konsep di mana konsep ini dapat dilihat sebagai bentuk agenda setting. Mengapa demikian? Nah, tetapi jangan ragu dan jangan takut. Tetap berfokus pada dampak di level makro daripada level agenda setting ini memberikan level mikro, tapi itu menurut pembuatnya. Nah, menurut Elizabeth sendiri, dia melakukan pengamatan, dan pengamatan yang dibuat dalam satu konsep atau konteks media massa ini, dia menyebar kepada orang lain dan cenderung mendorong orang lain untuk menyuarakan pandangan mereka, atau mereka juga bisa menelannya dalam diam. Nah, dalam diam di sini mereka dalam sebuah proses yang spiral itu mereka memiliki pandangan yang menurut mereka itu menganggap pandangan tersebut itu dapat mendominasi ranah publik. Kemudian ranah publik ini juga merupakan ranah yang sementara dan mungkin akan hilang dari kesadaran publik dan para pendukungnya, sehingga mereka itu tidak dapat yang namanya bersuara lagi. Jadi teman-teman, contoh baik dari teori ini di mana mereka melawan efek yang namanya efek kumulatif. Nah, efek kumulatif ini merupakan sebagian besar dari teori media yang sudah kita bahas, yang dimana berasumsi bahwa komunikasi personal lebih berpengaruh daripada media. Nah, jadi analisis merupakan poin ketiga dari spiral of silence ini. Jadi dalam analisis ini Elizabeth dia berpendapat bahwa perspektifnya adalah kembali kepada konsep media massa yang kuat. Mengapa demikian? Karena dia percaya bahwa perspektif terbatas adalah keliru. Nah, perspektif terbatas adalah keliru. Jadi dalam pernyataannya itu dia beranggapan bahwa persepsi selektif itu dapat membatasi yang namanya media untuk menguatkan efek bahwa orang-orang yang sudah menafsirkan pesan media itu dia harus berdasarkan pada sikap dan keyakinan yang sudah dimiliki sebelumnya. Nah, hal itu sangat berperan penting sehingga nanti hasilnya adalah penguatan terhadap rasa kepercayaan, dan juga hal ini juga tidak benar. Sebenarnya tidak benar karena jika kita melihat hubungan antara persepsi selektif dan efek media massa, itu seseorang dapat memberikan yang namanya hipotesis bahwa semakin bertambahnya seleksi, penguatan terhadap prinsip akan semakin lemah. Nah, sehingga dengan demikian, perkataan lain seperti semakin besar kemungkinan media massa untuk mengubah sikap. Nah, teman-teman, itu merupakan analisisnya. Nah, teman-teman semua, jadi tadi itu merupakan 3 poin penting yang saya bahas mengenai teori spiral of silence. Nah, mungkin teman-teman ketika mendengar penjelasan ini belum merasa puas atau masih mungkin merasa kebingungan dengan maksud yang lebih intinya lagi. Tapi jangan takut dan jangan ragu, saya juga akan menunjukkan kepada teman-teman semua yang menonton drama singkat dari saya dan juga teman-teman kelompok saya, kelompok 7. Kami memerankan drama singkat ini dengan tujuan untuk lebih memperjelas maksud dari teori spiral of silence ini. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh drama yang kami buat mengenai teori spiral of silence. Selamat menonton, teman-teman.
Itu yang anak-anak masih. Dia ada buat apa tuh? Dia cuma pengen. Nah, so ayo. Bella, bikin apa? Kacamata baru kok. Dia ada belajar, loh. Belajar apa tuh? Mau lulus yang semester 2 toh? Sini gue pinjam kacamata do, astaga. Kenapa di sini sendiri sah? Lu mau ngapa nih? Adi, bisa melawan nih, bisa melawan. Hantam. Lu sama diganggu kok. Jadi begitu kok, semua kata ganggu lu. Dia malah terganggu nih. Hai, berarti bukan ketemu kawan ini. Sental guna juga ganggu dia. Aduh, ini Vela tunggu lama nih. Vela, kenapa? Siapa yang buat? Siapa yang buat lo? Siapa yang buat begini nih? Cuma tadi gue terlambat di jalan terlalu macet. Udah capek. Siapa yang buat seru tadi sampai tersiram semua begitu tuh? Bem buku dong semua buang. Terus bem kacamata dong kas jatuh. Sumpah gue salah apa? Di saat beta mau berteman dan dong menjauh dari beta. Dong buat beta. Di saat dia berpendapat, dong semua menerima bem pendapat. Sumpah gue salah apa? Ini capek weh. Siapa yang tadi datang tuh buat seru begitu tuh? Ketemu kawan kelas dong. Lu tahu toh? Itu yang ada 4 sekawan tuh. Itu Itu dong 4 tuh memang sebegitu, jadi mau ngomong sampai ke mana juga tetap saya dong sana akan berhenti. Jadi kalau lu udah begitu ledar dong, lu cerita saya di beta dan dia bantu lu. Ya sudah, daripada pikir dong lebih kita cari jajan kok pas panas-panas begini nih. Nah, teman-teman, bagaimana dengan contoh drama yang kami buat? Semoga dapat memperjelas lagi maksud dari teori spiral of silence ini ya teman-teman. Jadi, teman-teman semua, tadi itu merupakan salah satu contoh drama mengenai teori spiral of silence, di mana seorang mahasiswi takut atau merasa tertekan dengan keadaan, yang mana keempat temannya itu sering melakukan yang namanya pembulian terhadap dirinya. Jadi pada video tersebut, ia tidak berani untuk mengungkapkan emosionalnya pada keempat temannya. Mengapa demikian? Karena itu dia merasa sangat takut dan juga tertekan. Mungkin sekian dari video singkat dan juga penjelasan dari kelompok 7 mengenai teori spiral of silence ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Yesus memberkati.